Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpa Madagicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Rizky Mubarok, BL1MU. Om Sanda, izin tanya, set lomba diesel reborn yang dulu saya simak belum ada VT settingan lombanya, soalnya burungku 11-12, karakternya yang over emosi, barangkali cocok dibuat setting di burungku. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Rizky Mubarok BL1MU atas pertanyaannya. Yang ditanyakan ini bagaimana settingan diesel reborn. Jadi gini, diesel reborn itu untuk settingan pakannya itu sangat minim sekali. Ya, diesel reborn itu hanya memakan 5 jangkrik sehari. Jadi bukan 55, tapi 5 jangkrik sehari. Terus untuk mandinya setiap hari dia. Mandinya itu setiap hari, dan setiap hari juga itu di embun malam. Nah, kok bisa nih ketemu settingannya cuma 5, terus mandinya tiap hari, tiap malam juga diembunkan. Ini gimana? Ya tentu saja kan ada perjalanan waktu di situ ya. Nah, teman-teman, diesel reborn ini memang kalau dari karakter burungnya, tipe burungnya itu Victor, dia juga mempunyai mental yang bagus. Dan karena, ini ya ingat ya, karena burung itu sering ditangani, sering dipegang, yang akhirnya burung itu tambah jinak. Dengan didukung karakter ini tadi ya, sudah berkarakter, burungnya punya mental yang bagus gitu ya. Terus sering dipegang, akhirnya jinak. Nah, terus kok hanya 5 jangkrik itu gimana ceritanya? Emang bisa Om Sanda? Emang kuat burung? Ya itu tadi, ternyata kuat. Nah, kenapa bisa kuat? Ini ya. Jadi sejarah dari diesel reborn itu sendiri kan, ini sebenarnya burung nggak begitu dirawat, kurang perhatian sebenarnya. Karena burung itu sendiri kan burung yang, ya teman-teman tahu sendirilah bahwa burung itu bermasalah. Waktu itu saya panen, baru aja panen ini ya, umur 6 hari atau 7 hari itu saya panen udah kena napas. Ini kebanyakan nih ya kasus seperti ini mati. Ya kan? Wong yang umur 20 hari aja banyak yang mati kok, apalagi ini umur masih dia bulu jarum. Tapi alhamdulillah, itu yang ngasih kehidupan itu kan bukan Om Sanda. Yang ngasih kehidupan itu kan Tuhan, ya kan? Allah Subhanahu wa taala yang ngasih kehidupan itu. Nah, Om Sanda diberi apa? Ya, dengan pengalaman-pengalaman yang ada, ini jadi asbab gitu ya teman-teman. Akhirnya Om Sanda upayakan burung itu bisa sehat dan hidup gitu ya. Nah, jadi waktu itu kenapa burung ini tidak begitu diperhatikan untuk soal rawatan, settingan dan bagaimana gitu ya. Ini karena ya pokoknya tujuannya waktu itu diupayakan supaya dia sehat, dia hidup, udah gitu aja. Karena nanti burung ini juga kalau dia besar ya pasti dia minus gitu teman-teman ya. Dengan umumnya kalau udah kena napas biasanya suaranya itu nggak bagus umumnya. Tapi alhamdulillah si diesel reborn itu suaranya juga bagus. Karena memang dari saudara-saudaranya dan dari indukannya itu punya power yang bagus dia ya. Ya sewaktu saya lombakan itu teman-teman, walaupun terkesan kayak apa ya, kayak normalnya burung ya suaranya ya, tapi sebenarnya saya tahu itu sebenarnya kurang, karena saudara-saudaranya lebih keras dari itu. Kalau dia mungkin nggak terkena napas ini ya mungkin lebih keras lagi. Oke lah ya, jadi burung itu nggak begitu diperhatikan soal rawatannya bagaimana, yang penting hidup aja. Ingat ya, Om Sanda itu awal-awal dulu sewaktu orang itu menanyakan soal fur yang bagus bagaimana,
apakah nanti burung kalau dikasih dikit bagaimana gitu. Bahkan Om Sanda itu kan dulu sudah pernah juga mencontohkan kalau burung itu sebenarnya kasih fur konvensional itu aja itu sebenarnya udah mencukupi gitu. Hanya saja kan kita perlu juga menambahkan ya, paling tidak itu untuk nambah nutrisi lah. Tapi kalaupun mau kamu kasih fur aja sebenarnya hidup aja burungnya. Ya contohnya kayak si Diesel Ribbon. Ya intinya Diesel Ribbon itu gimana caranya ya, dia hidup begitu aja kan ya. Rawatannya nggak begitu diperhatikan, kadang kasih kadang enggak. Nah dengan perjalanan waktu yang cukup panjang ini tadi, dari trotol sampai dia pastol, sampai saya coba ke gantangan, itu kan dia terbiasa dengan yang sedikit gitu ya. nya dikit, ngasihnya kadang-kadang itu seingatnya gitu. Bahkan si Diesel Ribbon itu bisa sampai hilang itu teman-teman ya. Itu kan tempatnya di luar rumah dia memang. Dari kecil sampai burung itu hilang, walaupun burung itu akhirnya jadi burung bagus terus hilang, itu tetap tempatnya di luar karena udah terbiasa di situ dia. Gitu ya. Nah, jadi dia udah terbiasa dengan yang rendah. Mungkin kan orang pasti, oh kok bisa ya, kok bisa gitu. Ya nyatanya seperti itu. Nah singkat cerita nih teman-teman, si Diesel Ribbon ini akhirnya dia pastol. Burung ini juga nggak selalu gemprong. Bahkan di rumah itu kan sebenarnya banyak burung gitu ya. Tapi burung ini nggak, ya karena udah terbiasa gitu loh ya. Dia nggak begitu gemprong. Kalau dikasih makan gitu, kalau dideketin dia ada buka sayap, kan ada videonya dia buka sayap, dia kayak burung lowo. Itu kalau digoda gini, ya saya kan nggak pernah goda-goda. Kalau mau digoda, sangkarnya mau saya ketrekin gitu ya, rek-rek gitu ya, itu pasti itu dia pasti akan nyucuk, gitu loh. Karena dia jinak. Akhirnya apa? Kalau saya pupuk jinaknya ini tadi, ini kan bentuk dari karakter. Kalau saya pupuk karakternya, maka ya itu tadi. Akhirnya burung itu malah nanti istilah orang itu nggak birahi dengan burung, ya birahi dengan manusia. Narungnya sama manusia, bukan narung sama burung. Gitu lah ya. Maka saya nggak biasakan dia itu terus saya goda-goda. Jadi dia jinak ini pokoknya karena apa? Karena satu dia karakter, ya. Terus burung juga mentalnya bagus dan sering ditangani. Sering dipegang, suntik, pegang, suntik, itu loh ya yang bikin dia akhirnya jinak gitu. Nah untuk settingan hariannya si Diesel Ribbon itu satu ya, dia untuk nya dia cuma makan 5. Untuk mandinya setiap hari, dan juga setiap hari itu burung itu di embun malam. Terus untuk penjemurannya, burung ini nggak pernah dijemur. Nah terus dia itu walaupun tidak pernah dijemur ya, karena dia itu tempatnya di teras rumah ya, itu tiap hari juga kena sinar matahari lah, walaupun tidak secara langsung gitu. Awal ya waktu saya gantangkan, waktu itu dicoba lah, dites dulu, dilatih gitu ya. Saya latih dia, bagus tuh, kaget saya, wah luar biasa nih ya. Saya sih antara kaget, nggak kaget sih ya, karena saudara-saudaranya juga enak gitu loh. Nah, cuman di situ karena orang-orang ini juga nggak ngerti kan ya, untuk saudara-saudaranya bagaimana, dan ini burung termasuk baru. Wah luar biasa tuh, neken, nembak, bawa materinya juga lantang, panjang-panjang, enak pokoknya untuk ukuran burung pastol. Nah, itu kan saya coba waktu itu kan pakai sangkar kotak. Nah di sangkar kotak ini terlalu lama ya, berarti kan apa, telat saya mindah burung itu. Akhirnya saya pindah pakai sangkar bulat ya. Ini akhirnya burung coba untuk saya setting ya, coba saya rawat lah, agak fokus ngerawatnya. Ada penjemuran, terus dikasih nya itu pagi sore gitu ya, ngatur mandi. Nggak taunya apa, mainnya nakal malahan ya. Walaupun dia bongkar tapi ada ngetipnya, nggak rapih mainnya. Walaupun neken-neken serem lah, tapi kurang rapi karena dia ada ngetip. Dan cenderung juga burung itu burung yang, jadi saya pelajari si Diesel Ribbon ini kan seneng kalau ditekan. Nah cuman waktu mulai saya rawat itu ya, mulai saya tambah-tambahkan ini tadi, ini cenderung dia kalau waktu tarung
musuh ini sudah nyerah nih ya, ini tetap dikejar sama dia. Nah, terus akhirnya cobalah saya cari lagi. Saya coba untuk mandinya tak kasih 2 hari sekali. Terus jemurannya itu nggak tak kasih waktu itu kan ya. Yang tadinya ada penjemuran terus nggak kasih penjemuran. Terus EF tetap 55, tak gantangkan. Ya tetap, walaupun sedikit nurun ya, nggak seperti mana sebelumnya, dia lebih enak lah. Coba saya olah lagi, akhirnya sampai ketemu yaitu. Jadi diesel reborn itu jangkriknya cuma 5, mandinya tiap hari, penjemurannya enggak. Nah mungkin masih ada yang tanya di sini. Lah terus itu Om, kalau udah settingannya seperti ini kan enak nih. Ini udah ketemu nih, enak kerjanya, durasi dapat, burungnya mutah materi. Terus sujud enak lah, gayanya enak, burungnya juga rapi, ya kan? Kalau dia bermasalah dengan tenaga, pasti itu untuk durasi 10 menit dia pasti kedodoran, ternyata enggak. Dan burung itu juga bisa main 2 sesi. Artinya ini oke lah untuk tenaga dia. Nah ini kan orang pasti akan bertanya-tanya, apakah mungkin umbarnya bagaimana? Kenapa saya nggak ngumbar si diesel reborn itu teman-teman? Karena kalau saya umbar, apalagi saya gebrakin, itu pasti dia lebih galak nantinya. Ingat itu ya, pasti dia akan lebih galak. Nah pertanyaan besar ini tadi, kenapa burung itu kok bisa main enak, dapat durasi, kerjanya juga neken, bongkar materi, tapi cuma dengan settingan seperti itu bisa dikatakan atau dikategorikan settingan ini kan settingan rendah. Ingat dari sejarahnya dulu, bahwa diesel reborn itu sudah terbiasa dengan settingan yang rendah. Diawali dari rawatan yang nggak tentu ini tadi loh ya. Ya, anak tiri soalnya. Kasihan juga saya ya. Dengan adanya dia seperti itu, ini kan berjalan dengan waktu yang lama gitu ya. Akhirnya ini kan urusannya adalah metabolis. Ingat teman-teman, metabolis itu sifatnya menyesuaikan. Karena dia sudah terbiasa seperti itu, ya namanya pemain kan pengennya ya coba difokuskan, ditambah dikit, dicari lagi. Saya tambah, saya cari, saya olah, malah nggak bagus. Ternyata bagusnya yaitu tadi. Ya. Saya ingat-ingat lagi track record dia waktu dia trotol sampai dia pastol. Oh ternyata burung ini kayaknya nggak bisa nih kalau dikasih set banyak gitu ya. Dia terbiasa dengan seperti ini, maka ya itu tadi saya kasih jangkriknya hanya 5. Karena dia udah terbiasa dengan itu. Dia udah dapat tenaga dengan itu. Nah terus apalagi burung itu nggak begitu gemprong kalau di rumah. Istirahatnya bagus. Jadi burung itu dikondisiin juga enak. Gitu. Satu sisi metabolis itu sudah menyesuaikan dengan settingan yang rendah. 2, burung itu juga nggak begitu gemprong di rumah. Burung itu nggak gampang tersulut emosinya lah. Walaupun di rumah itu ada burung kandang, ada juga burung pastol yang lain gitu ya. Dia nggak begitu gemprong. Dia bunyi cuma pagi, nanti waktu mau malam gitu. Pokoknya jarang lah. Sekali bunyi memang dia materi. Itu sih diesel reborn. Gitu ya. Gitu ya Om ya. Nanti dicoba barangkali ketemu sama burungnya sampean ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.